Hadratal muhtaramin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sampun terbahas tentang beberapa pembahasan yang berkaitan tentang fadilah atau keutamaan Ramadan. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, pada hari ini kita akan coba lanjutkan kajian kita terkait dengan fikih puasa. Ya. Sebelum kita membahas tentang fikih puasa, hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya, maka Ramadan sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah salah satu syariat yang dibebankan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berpuasa padanya, ya. Sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, puasa itu, ya, menjadi salah satu bentuk wujud ketakwaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Maka oleh karenanya, bagi orang yang diberikan kemampuan, kekuatan untuk melaksanakan puasa pada Ramadan, harus bagi dirinya untuk mengerjakannya. Nah, sebelum kita membahas tentang syarat, wajib puasa dan seterusnya, maka alangkah baiknya kita membahas tentang apa itu puasa terlebih dahulu, ya. Puasa atau yang kita kenal dengan istilah Arabnya itu as-saum, ya. Itu bermakna al-imsak. Apa makna imsak? Imsak itu maknanya adalah menahan diri, ya. Nika makna puasa menurut bahasa, ya. Imsak, menahan. Nah, adapun menurut istilah, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makna puasa menurut istilah. Nah, dan puasa itu sendiri hadratal muhtaramin rahimakumullah, secara umum itu memiliki 4 jenis, memiliki 4 hukum, ya. Yang pertama, puasa yang hukumnya wajib, ya. Puasa itu, ya, paling tidak memiliki hukum 4. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh, yang keempat sunnah. Ini hukum puasa, ya. Nah, kita bahas yang pertama dulu hadratal muhtaramin rahimakumullah. Puasa itu ada kalanya wajib. Mana dia contoh puasa yang wajib? Ya, di antaranya ialah puasa yang dilakukan pada bulan Ramadan. Ini puasa si hukumnya wajib. Maka barang siapa yang mengingkari wajibnya puasa pada bulan Ramadan, maka orang yang seperti ini bermasalah di dalam keislamannya. Nah, ini yang pertama hadratal muhtaramin rahimakumullah. Yang kedua, puasa kafarah, ya. Puasa kafarat, puasa yang disebabkan karena melakukan pelanggaran, ya, melakukan pelanggaran. Misalkan, ya, ada namanya zihar, ya. Zihar itu menyamakan kedudukan istri dengan ibu kandung, ya. Ini tidak boleh, ya. Umpamanya ada seorang suami mengatakan, kamu pada wah merinangku. Nah, ketika ada orang mengatakan seperti itu, ya, nah dia telah melakukan zihar namanya. Zihar ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, cara yang dilakukan oleh orang dulu pada zaman jahiliyah untuk menceraikan istrinya, ya. Jadi ditakanggo madayang sebini ante kenca inante, ya. Karena ibu itu haram hukumnya untuk digauli, sementara istri halal untuk digauli. Nah, ketika ada seorang suami yang mengatakan hal tersebut kepada istrinya, maka baru dia boleh berhubungan dengan istrinya kembali ketika dia telah melakukan kafarat. Ya, di antara jenis kafaratnya ialah melakukan ibadah puasa di sana.
Nah, yang ketiga hadratal muhtaramin rahimakumullah, di antara puasa si wajib hukumna ino ialah puasa nazar. Apa itu puasa nazar? Puasa yang harus dilakukan karena ada suatu sebab yang berkaitan dengan keinginan atau hajat. Ya aran nazar ini. Contoh umpamana ada di antara kita yang mengatakan, kalau seandainya saja besok saya lulus ya dan diterima di sebuah universitas atau diterima di sebuah kantor perusahaan, maka saya akan berpuasa. Nah, kalimat yang disandingkan dengan puasa ya, ketika dia meraih sesuatu yang diinginkan, nah itu yang disebut dengan puasa nazar. Puasa yang janji sifatnya ino ya. Puasa yang disebabkan karena ada janji dari kita ya, digantungkan dengan suatu keinginan. Nah, makanya lamun arak li antara tiang pelungguh de si mengkaitkan suatu janji dengan ibadah, maka ibadah itu wajib hukumnya untuk dikerjakan ya, wajib hukumnya untuk dikerjakan. Nah, ketika ada orang yang berjanji ya, kalau ada misalkan jemaah lamun laku tanah aku, lamun laku mobilku, ginku puasa doang 3 jelo berturut-turut. Nah, dia mengkaitkan keberhasilan dari ya keinginannya itu dengan berpuasa. Maka ketika tercapai keinginan seseorang tersebut, wajib hukumnya puasa 3 jelo berturut-turut karena nazarnya adalah 3 hari berturut-turut. Puasa yang seperti ini hukumnya wajib untuk dikerjakan. Sama posisinya dengan puasa Ramadan, sama-sama wajib ya. Nah, namun yang tidak dibolehkan adalah ketika kita bernazar, lalu bernazar atau berjanji untuk melakukan suatu ibadah yang wajib hukumnya. Ini nazarnya tidak diterima hal yang seperti itu. Misalkan Bapak MC ya mengatakan, lamun kumau duang beli mobil jemaah gin ku puasa seulan le bulan Ramadan. Umpamanya seperti itu dia mengatakan ya, maka enggak boleh. Dia enggak bernazar saja sudah wajib hukumnya puasa di sana ya. Jadi nazar itu enggak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang hukumnya sudah wajib ya. Lamun kemudian sekene ginku solat zuhur bareh jam seke, ya mau enggak mau dia harus solat di sana karena zuhur itu memang wajib hukumnya dikerjakan. Seperti nikah ya, ini dia puasa yang hukumnya wajib. Yang kedua, ada puasa itu hukumnya haram. Loh, emang ada puasa yang haram? Ada. Mana dia? Pertama, puasa yang dilakukan oleh wanita yang haid atau nifas, enggak boleh. Bagaimanapun besar keinginan seorang perempuan yang dalam keadaan haid atau nifas ingin melaksanakan puasa, maka di sana hukumnya haram, enggak boleh ya. Maka bagi ibu-ibu ya, itu perhatikan dirinya. Ngombe-ngombe ong jang kena meningkat keimanan pelungguh dah ya. Kalau pelungguh tidak puasa mau mati misalkan, rasanya seperti itu saking rajin pelungguh dah puasa. Tetapi ketika pelungguh di dalam masa haid atau nifas, enggak boleh, haram. Bukan pahala yang kita dapatkan, justru malah dosa. Ini dia. Yang kedua, apa dia jenis puasa yang haram itu? Puasa yang dikerjakan pada hari raya. Haram hukum terpuasa itu ya. Pelungguh misalkan datang pacuna nih, saya mau Lailatul Qadar jagana ya, sehingga tidak puas dengan puasa Ramadan yang 30 hari, akhirnya mau nambah sampai lebaran dengan ya puasa. Haram hukumnya di sana. Enggak boleh puasa pada hari raya, baik hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, enggak boleh ya. Rasul sabdakan, la taj'alu yauma idakum siyamakum, jangan kalian jadikan hari rayamu itu sebagai tempat untuk berpuasa, enggak boleh ya.
Maka puasa pada Idul Fitri atau Idul Adha adalah merupakan suatu puasa yang terlarang. Yang ketiga, hadratul muhtaramin rahimakumullah, puasa sehukumnya haram dikerjakan itu ialah puasa pada hari syak, yaumus syak. Apa makna yaumus syak? Hari keragu-raguan. Maknanya apa? Kok ada hari ragu-ragu? Iya. Yang dimaksudkan dengan hari keragu-raguan itu ialah hari yang dimana di sana kita ragu untuk membedakan apakah sekarang masih posisi bulan Sya'ban atau bulan Ramadan. Maka yaumus syak itu ulama sepakat, jumhurul ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa yaumus syak itu tanggal 29 dan tanggal 30 bulan Sya'ban. Haram hukumnya berpuasa di sana. Kenapa diharamkan? Karena khawatir jangan-jangan ketika kita berpuasa pada tanggal 29 di sana sudah masuk Ramadan. Ya, khawatir jangan-jangan kalau kita puasa tanggal 30 Sya'ban menurut perkiraan kita, enggak taunya ternyata di sana sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Nah, sehingga puasa dalam keadaan ragu-ragu itu diharamkan. Ya. Nah, ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan enggak, yaumus syak itu dari separuh bulan Sya'ban. Lamun lewat tanggal 10 letono dia terkanggo puasa. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu, tapi jumhurul ulama, sebagian besar ulama ya mengatakan bahwa yaumus syak itulah dia hari yang terdiri dari tanggal 29 atau tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, ini yang disebut dengan yaumus syak. Dan pada yaumus syak itu diharamkan bagi kita untuk berpuasa, enggak boleh ya. Nah, sebagian ulama mengatakan makruh, tetapi jumhurul ulama mengatakan haram di sana. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Puasa yang hukumnya haram, ya. Mana dia? Yang terakhir, puasa yang hukumnya haram itu ialah puasa yang dilakukan oleh para istri. Nah, perhatikan ini, para istri, bukan para suami ya. Puasa yang dilakukan oleh para istri atau ibu-ibu yang tanpa seizin suami. Haram hukumnya di sini puasa. Ya. Tentunya di sinilah puasa yang dimaksudkan, puasa di luar bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan mau diizinin atau enggak diizinin tetap wajib hukumnya bagi ibu-ibu untuk melaksanakan puasa. Nah, tapi kalau di luar Ramadan, maka ketika ibu-ibu yang ingin melaksanakan puasa sunat, maka haruslah dengan izin suami. Nah, ketika pelungguh tidak mendapatkan izin atau restu dari suami, maka haram hukumnya ibu-ibu berpuasa di sana. Kenapa? Karena ada hajat yang lebih wajib untuk dikerjakan di sana, yaitu hajatnya suami. Maka kalau umpamanya datang hari Senin atau hari Kamis, pelungguh mau puasa, tanya dulu abangnya, tanya dulu bapak, tanya dulu suaminya, ya, Kak, abang, jemak gentiang puasa, niatnya gen melihat puasa jemak, izinang deke. Nah, ketika suami mengizinkan, maka boleh berpuasa di sana. Nah, namun ketika suami tidak mengizinkan, maka haram hukumnya berpuasa di sana. Ya, karena dia tahu kemungkinan pas waktu pelungguh dan ibu-ibu para istri sedang melaksanakan puasa, letono tanda berhajat, bapak-bapak. Nah, ini dia. Ya. Jadi ketika suami berhajat dalam keadaan ibu-ibu itu melaksanakan ibadah puasa sunat, maka wajib hukumnya untuk mendahulukan hajat epen balente. Seperti itu, ya. Tunggu udah puasa sunat.
terus tepat jam 10 belakok epen balenda harus terbatalang puasan teletun, ya, dan memilih untuk melayani suami. Nah, baru kita boleh puasa tanpa izin suami lamun epen balente dek na arah hajat tipa ite. Umpamana semamak te lalu berdaya tipa Malaysia, tipa Saudi, tipa Korea, tipa ujung dunia umpamana, ya. Terus pelunggoda mau puasa di sana, udah puasa aja langsung tanpa izin suami, nggak apa-apa. Nggak perlu pelunggoda nelpon dulu, bang besok mau puasa, diizinin kagak. Nggak perlu izin seperti itu, langsung saja puasa. Kenapa? Karena suami dia jauh tahu nah. Lamun ule, ya. Kemungkinan lamun ule nerbang lekan Malaysia sang juluan wah datang baduk maghrib apanya nyampe balik. Nah seperti itu, ya. Jadi ketika suami tidak memiliki hajat kepada kita selaku orang sebagai seorang istri, maka boleh bagi kita untuk melaksanakan puasa di sana, ya. Logo lamun iti epen balen tele bale harus izin dulu. Izin dulu. Tak kalau menino sudah teman masang niat izin dulu. Kak, jemaah terpuasa saden deke. Oh puasa wah adik. Nah, ketika saya mengatakan puasa wah adik, maka silakan berpuasa. Lagu lamana dendek, maka jangan. Seperti itu. Nggih. Nah, ini dia jenis puasa yang haram, ya. Yang terakhir tadi ialah puasa yang dilakukan oleh puasa sunat yang dilakukan oleh seorang istri tanpa izin suami, ya. Ini dia puasa yang haram. Lanjut hadratan muhtaramin rahimakumullah. Ada selanjutnya puasa itu hukumnya makruh. Kapan puasa itu menjadi makruh? Pertama, ya, puasa yang dikerjakan pada hari Jumat. Kan bu makruh puasa di Jumat, ya. Nah, puasa pada hari Jumat itu akan menjadi makruh ketika puasa itu dilakukan dengan tanpa sebab dan hanya pada hari itu. Tiba-tiba pelungguda beruras tindo langsung mele puasa jelo Jumat. Padahal si Rubin jadi dua mele puasa. Ya, lejelo Jumat ini doang tak ada mele puasa. Nah, ini yang makruh hukumnya di sana. Ya. Karena Waalaikumsalam. Allah. Kenapa hadratul muhtaramin rahimakumullah? Karena Jumat adalah merupakan hari raya umat Islam di dalam setiap minggunya. Karena di sana umat Islam berkumpul, ya, di hari Jumat itu terambil Jumat. Nah, sehingga tidak dianjurkan bagi kita untuk melaksanakan puasa pada hari Jumat. Lagu ini puasa siadna arak sebab maksudnya yang makruh ini, ya. Selum-selum pengguna mela puasa, lagu lejelo Jumat doang. Nah, maka kalau mau puasa pada hari Jumat, silahkan diawali dengan hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ini dia. Puasa hanya pada hari Jumat itu saja, ya, tanpa dibarengi dengan hari sebelumnya atau hari berikutnya, maka ini puasa hukumnya makruh di sana. Ya. Nah, apalagi hadratan muhtaramin rahimakumullah, puasa yang hukumnya makruh yaitu puasa yang dilakukan sepanjang tahun, setiap hari. Bilang jero na puasa dalam mentelahna lekan tanggal sekian Muharram sampai tanggal 3 dasa Zulhijjah puasa dua. Nah, ini makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya. Nah, lamun pelunggu demele puasa sepanjang tahun, maka bisa untuk memilih mengerjakan puasa Daud arana, ya. Apa puasa Daud itu? Puasa yang dilakukan dengan cara berjarak. Sejelo puasa, sejelo endek.
besok puasa, lusa tidak, sehari puasa, sehari tidak. Nah, ini aran puasa Daud, dan puasa inilah dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai puasa yang paling afdal. Puasa yang paling afdal yang bisa dikerjakan. Puasa sunat ini ya, puasa sunat yang paling afdal yang bisa dikerjakan. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa puasa yang paling afdal itu adalah puasa Daud, maka ada seorang sahabat ya nyeletus berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Duhai ya Rasul, ya, sesungguhnya saya mampu untuk mengerjakan puasa yang jauh lebih baik daripada puasa yang engkau sampaikan tadi." Artinya dia ingin melakukan puasa sepanjang tahun, bilang jelo. Kalau tadi Rasul mengatakan ya, puasa si paling afdal ini puasa Daud, sejelo puasa sejelo endek, sejelo puasa sejelo endek. Nah, ketika ada sahabat yang mendengarkan ucapan Rasul seperti itu, seolah-olah ingin menampakkan bahwa dirinya mampu jauh lebih bagus melaksanakan puasa dibandingkan dengan puasa Daud, dengan mengerjakan puasa sepanjang tahun, bilang jero di arah petukna. Lalu apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan? Ketahuilah wahai sahabatku, tidak ada puasa yang jauh lebih mulia, yang jauh lebih afdal untuk dikerjakan kecuali puasa Daud. Ini dia, ya. Maka lawan pelunggu dah mele puasa dendek ngajumang lalu. Lekan tanggal sekian Muharram sampai tanggal 3 Zulhijjah. Dan sadi terpuasa ngena si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jelek juga itu di mata agama puasa yang seperti itu. Nah, makanya silahkan mau memilih. Kalau mau puasa sepanjang tahun, silahkan pilih puasa Daud. Kalau mau puasa setiap bulan, maka silahkan pilih ada namanya puasa Ayyamul Bid. Ya, Ayyamul Bid. Ayyamul Bid, hari-hari putih. Artinya ini, mana dia puasa Ayyamul Bid ini? Puasa le tanggal 13, 14, 15 bilang ulang. Muharram misalkan, pelunggu mau puasa bulan Muharram, pilih 13, 14, 15. Ya. Safar puasa, pelunggu pengen puasa pilih 13, 14, 15. Nah, puasa pada setiap tanggal 13, 14, 15 dalam sepanjang bulan, sepanjang tahun, itu yang disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Ya, putih. Apa si putih letono? Bulan. Lamun pelunggu de sugul lek kelam, lamun tanggal 13, 14, 15, itu sempurna bulan ini. Sempurna putihnya. Sempurna dia bulatnya ini bulan. Nah, itulah mengapa disebut dengan puasa Ayyamul Bid. Nah, ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, ya. Puasa jenis puasa yang makruh untuk dikerjakan, ya. Nah, yang terakhir ada puasa yang hukumnya sunnah. Kalau yang puasa sunnah ini pelunggu sudah ketahui semua. Ya, mana diantaranya? Ya, puasa jelo Senin umpamana, puasa jelo Kamis, ya, puasa Ayyamul Bid itu sunat semua. Puasa Daud, puasa Asyura, nah itu semua puasa-puasa yang hukumnya sunnah, ya. Nah, ini dia hadratan muhtaramin rahimakumullah, 4 ternyata hukum puasa ini. Pertama, arak si hukumna wajib. Si kedua, arak si hukumna haram. Yang ketiga, ada hukumnya itu makruh. Yang keempat, itu adalah hukum puasa ini sunnah. Nah, lamun tuah tahu ini hadratan muhtaramin rahimakumullah, maka kita bisa memilih puasa mana yang bisa kita untuk kerjakan. Ya, jelas kalau puasa wajib tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Ya, puasa sunnah itu bisa untuk dipilih-pilih, ya. Nah, yang terpenting kita mengetahui puasa yang hukumnya haram di sana, agar jangan sampai kita puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasa yang kita kerjakan, malah justru mendatangkan dosa pada diri kita. Maka hati-hati, ya, dalam melaksanakan ibadah. Ya, ampuk tono tanah tokol pentingnya ilmu.
ante tetau apa si tegawe ino, ya, ante tetau pegawaian te ino, ndek tengarang-arang, ya. Maka orang-orang yang beribadah tanpa ilmu, ya, apa dikatakan orang-orang yang beribadah tanpa ilmu? Ya, mardudatun la tuqbalu. Mardudah, tertolak ibadah yang seperti itu, la tuqbalu, dia terima si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atas. Betapa banyak di antara orang yang puasa namun enggak mendapatkan apa-apa dari puasa yang dikerjakan itu kecuali hanya mendapat haus dan lapar saja. Begitu juga dengan solat. Jangan asal-asal solat. Sembahyang dengan milu itu sembahyang, menurut dengan milu tengene, tanpa didasari dengan ilmu, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari ibadah solat yang kita kerjakan itu. Sehingga Rasul menyindir orang yang seperti itu dengan kalimat, kam min qaimin laisa lahu min qiyamihi illa ta'ab wan nasab. Betapa banyak di antara orang yang mendirikan solat sunat dan seterusnya, lagu dena arak muna apa-apa lekan ibadah solat si gawena ino, illa kecuali ta'ab wan nasab, hanya capek saja dan letih, enggak ada mauna, lelah doang, lagu dena mau pahala lekan ibadah solat si gawena ino. Maka oleh karenanya hadratul muhtaramin rahimakumullah, agar puasa kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala, agar salat kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan agar semua ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka alangkah lebih baiknya, alangkah lebih sempurnanya setiap ibadah yang ingin kita kerjakan harus diawali dengan ilmu, agar ibadah yang kita kerjakan sesuai menurut tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga bermuara dengan ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Sampun niki hadratul muhtaramin rahimakumullah, penyampaian tiang di kesempatan niki, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan syarat wajib puasa. Wallahu taala a'la wa a'lam. Dari yang yang mewakili kebetulan yang lain dan yang mewakili dulu ini, dari yang penasaran masalah penanya sulit, memang penanya sulit Ustaz, ia adalah bukan lagu warna si air dino bersihnya sampai dulu bersih langsung tiba-tiba ada tetes balik. Nah ini kan menyangkut masalah air dengan Allah. Ini menyangkut masalah sembahyang dulu Ustaz kan, yang namanya sembahyang masalah ini. Apa? Kalau masalah air, masalah sembahyang tidak banyak Allah, tapi kalau puasa banyak Allah. Nah tiba-tiba setelah yang bersih ini ada tetes ini di masalah bukan masalah sembahyang. Apakah tetap dia tidak banyak puasa yang dikerjakan oleh wanita yang tidak normal masa haidnya? Sembahyang apa puasa? Sembahyang. Puasa. Iya. Dalam perkara haid, hadratul muhtaramin rahimakumullah, antara ibadah puasa dengan ibadah solat itu berbeda. Kalau ibadah solat bagi wanita yang haid, haram hukumnya untuk melaksanakan ibadah solat dan tidak wajib qada, meskipun dia telah selesai dari masa haid. Ini dia permasalahan haid yang berkaitan dengan solat. Adapun yang berkaitan dengan puasa, maka wanita yang tidak berpuasa disebabkan karena datangnya masa haid, dia haram hukumnya berpuasa pada hari tersebut, namun tetap dibebankan kewajiban untuk mengqadanya di luar Ramadan. Ini dia. Nah, yang membingungkan itu ketika kita umpamanya sekarang berutah haid 4 jelo,
jerak haid teh. Nah, ternyata puasa itu le hari ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Le tanggal 10 sugul malak haid teletono. Nah, bagaimana hukum puasa kita? Ini hadratal muhtaramin rahimakumullah, kadang menjadi permasalahan, ya. Maka di sini ada pendapat ulama hadratal muhtaramin rahimakumullah, ya. Ada yang berpendapat ketika wanita itu dalam masa haid yang tidak normal, maka alangkah lebih bagusnya bagi perempuan itu untuk menunggu ya sampai batas maksimal masa haidnya itu. Pira 15 jelo. Ya. Ini dia. Menunggu dulu. Nah, sehingga dikhawatirkan ketika dia berpuasa pada masa darah haidnya itu tidak keluar, lalu pada hari-hari berikutnya keluar darah haidnya, maka ulama Syafi'i mengatakan, jumhur ulama mengatakan di sana itu dia tergolong ke dalam golongan orang yang masih dalam keadaan haid. Kenapa? Karena dia masih berada pada masa fase haid. Batas maksimal haid di sana itu belum dia tempuh di sana. Nah, namun ada sebagian ulama yang mengatakan, ya, yang dilihat itu adalah darahnya. Maka ketika darah itu tidak keluar, maka hukumnya suci. Dia akan dikatakan tidak suci ketika darah keluar. Nah, ada hikmah dari perbedaan pendapat para ulama, ya. Sehingga pada masa haji, ya, para ibu-ibu ya yang kebetulan memiliki jadwal haid pada tanggal orang yang melaksanakan haji itu, ya kan tanggal 9 misalkan haidnya 10, 11, 12, 13, ya, tahun haid letono. Nah, bisa dia menggunakan obat untuk menahan keluarnya darah haid. Artinya ada sebuah obat, ya. Obat itu ada dua jenisnya. Ada obat yang mempercepat keluarnya darah haid, ya. Ketika diminum obat yang mempercepat itu, darah haidnya akan keluar sebelum tanggal ketentuan darahnya keluar. Lebih dulu dia keluar, ya. Dan untuk mendapatkan pada hari yang ditentukan itu dia sudah bersih dari masa haid. Nah, ada yang kedua, obat itu jenisnya menahan. Artinya ketika dia minum obat itu, maka darah haid itu tidak akan keluar, dan dia akan keluar manakala obat itu berhenti untuk diminum. Nah, ya ini. Nah, di sini hikmah perbedaan pendapat para ulama. Sehingga ibu-ibu yang masa haidnya itu tanggal siwa 10, 11, 12, 13 ini, ketika pada masa haji dia minum obat itu, maka dia terhukumkan sebagaimana hukumnya orang yang suci. Karena yang menjadi dasar tidak sucinya wanita-wanita itu ketika dia keluar darah. Maka ketika tidak ada darah keluar, dia tidak dihukumkan haid di sana. Meskipun pada hari itu adalah jadwal dia keluar darah. Lalu gara-gara yang minum obat, ampun dia sugul darahnya, maka dia dihukumkan suci. Penyebabnya apa? Dia arak darah sini kita. Nah, ini dia hadratal muhtaramin rahimakumullah. Nggih, wallahu taala ala wa ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah itu semua ini akan langsung binari. Salah satunya laki-laki sama perempuan ini dari mulut dan senumpang dari masjid berdosa kita. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Ita si mama atau si nina, ya, terkait dengan bulu. Natri bulu ente selembar le masjid berdosa ke ita. Ini pertanyaan, ya. Maka hadratan muhtaramin rahimakumullah perlu diketahui, ya. Apa hal-hal
yang menjadi anjuran untuk kita kerjakan di masjid? Apa hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan di masjid? Ini dia. Di antara hal-hal yang dilarang untuk dikerjakan di masjid itu ialah membicarakan dunia, merausang kepeng, ya, di masjid. Ini perkara di antara perkara yang dilarang di sana. Ya, datang di pak masjid, berdait kence baturna, ngeraos dia tuh, ngombe bro, ongkon dagangan, penuh ke bau, ya, ide ngombe ngerausang kepeng, iya lihat tuh di masjid. Nah, ini di antara perkara yang dilarang. Tentunya juga melakukan hal-hal yang haram yang lainnya. Misalkan ya dia berghibah, ya, dia namimah, dia menggunjing dan seterusnya. Ini juga perkara yang dilarang di masjid. Nah, apa juga perkara yang dilarang di masjid? Ya, meninggalkan benda-benda yang bisa menjadikan kotor atau najisnya tempat orang yang sholat. Ini perhatikan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, tindo le masjid. Ini perhatikan. Kalau kita tidur di masjid ini, terjaga kebersihan ta. Ya, jangan sampai keluar air liur, elor, ya, elor. Karena elor ini dua jenis lekana sugul. Ada yang keluar dari kelenjar air liur, ya, yaitu lekan sela-sela gigi ini, ya. Nah, kalau liur yang seperti itu yang keluar ketika kita tidur, maka tidak masalah. Tetapi ketika liur yang keluar itu dari lambung, ya, atau dari usus, yang kurang paham juga, ya, dari lambung kalau tidak salah, maka itu hukumnya sama dengan muntah, ya, sama dengan muntah. Apa hukum muntah itu? Kalau pakaian teh najis. Ini dia. Maka si girang hobi tinduk le masjid, perhatikan itu posisinya. Lawan abo bejanggal longkon, bejanggal ngodu sujadah teh atau ngodu apa, untuk menghindari tempat masjid tidak menjadi najis. Ya, karena ketika keluar liur yang tadi asalnya itu dari lambung, maka hukum liur itu adalah najis. Dan biasanya itu ditandai dengan warna yang tidak bening, agak apa itu, agak keruh, dan aromanya bau, membu. Ya, ini dia biasanya ditandai dengan seperti itu. Ya, nah, adapun terkait dengan bulu. Nah, kata bekatuan ngumbe hukum bulu teh. Najis apa suci bulu? Tergantung. Lamun bulu teh misalkan berdekatin manok letono, ya najis. Ya, sampuan dululah. Nah, lalu lamun teh jera nyampu, ya, maka sucilah hukum rambut kita itu. Ketika dia terjatuh di masjid, ya, tanpa sepengetahuan dan sebagainya, ya, tidak ada masalah. Enggak ada dosa bagi orang yang jatuh rambutnya di masjid, ya, kecuali seperti yang tadi itu, lamun sampai nyebabang tempat dengan sholat ini menjadi bermasalah. Lagu ni kita kerepotan itu penuh bulun-bulun dengan ini betinduk ini, ya, lu namun sujud dengan karpet be keseruk-keserak dengan. Nah, ini yang lamun pulang udah tinduk le masjid, ya, itu tadi perhatikan kebersihannya itu. Ya, jangan sampai kita tidur di masjid terus dengan si sholat dia tahu si tidur berino kita gutu 17-an gerak jalan. Yuk si tepen gutu ni penuh ada. Ya, dia ini sampai dengan nongkon heboh orang sholat nanti jadinya kalau kayak gitu. Ya, kadang-kadang ya tak begis-gis. Kan tanpa sadar berarti ini. Kalau orang sedang tidur itu kan enggak tahu dirinya begis-gis. Salju gue turun gitu kan, salju gutu gue turun gitu. Nah, ini juga usahakanlah untuk dihindari hal-hal yang seperti itu, ya. Dan ya tugas lamun tegita ino ya tebersiang, apalagi dah lamun arak vakum cleaner deh. Sampun arak vakum cleaner deh. Sudah punya kita vakum cleaner di masjid ya. Sedot penyedot debu itu. Itu besar sekali itu.
ya. Jadi itulah dibersihkan ya. Kadang-kadang juga di sela-sela karpet ini ada enak temayong dan sebagainya ya. Si kenju temayong lekan balik kita tahu lah ini ada kekepek lihatin logo arah doang temayong kadang-kadang. Nah ini dia. Jadi kebersihan masjid itu haruslah dijaga. Si girang ngerokok, ini perhatian nih si girang ngerokok ya. Hindari ngerokok tahu dengan si sholat, masjid, rukuk ya. Ini kan tempat suci. Jangan sampai kita mengerjakan perbuatan yang menurut jumhur ulama makruh itu ya. Makruh kan ngerokok ini menurut jumhur ulama makruh, meskipun ada yang mengatakan sekira-kira tempat, ya kan? Nah, tapi kita ambillah perkataan pendapat jumhur ulama makruh, maka sebisa mungkin untuk dihindari le dalam masjid. Nggih, mereniki. Dende ngerokok le bucun barat, latut rokok penuh le tono. Ya, masjid bukan asbak, masjid ini, masjid tempat orang sholat, ya. Nah, jadi seperti ini nggih. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang harus memang kita tumbuhkan kesadaran le diri tah. Nggih. Kita tumbuhkan kesadaran diri kita. Nah ini kan kita ada iftar jam'i ini, ya takjil. Ini bagus ini. Ada diklat karpet di atas karpet, ya sehingga dakana numpas bekas makanan kita itu tidak meninggalkan sisa di karpet atau dengan sholat. Nah ini bagus yang seperti ini. Nah sebisa mungkin juga dalam hal yang lain juga perlu dijaga dengan kebersihan tempat ibadah kita, memuliakan rumah Allah ya. Kita muliakan rumah Allah, insyaallah Allah akan memuliakan kita. Begitu saja konsepnya nggih. Wallahu taala nggih. Iya. Menetes menjadikan dirinya untuk memutuskan tidak sholat pada hari itu. Ya. Maka perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah. Sehingga penting pembahasan haid itu. Ya. Yang perlu kita kenali lihat diri si jadi dengan ini apa? Mengenali jadwal haid kita. Ya. Harus terkenal ini tak apal. Biasanya tanggal pira temuli haid pira nejera. Ya. Tanggal pira mulai pira nejera. Ini yang pertama. Nah, lalu ketika terjadi suatu peristiwa keluarnya darah haid kita, ya. Lalu pertanyaannya apakah itu kita masih haid atau tidak? Maka ada dua kemungkinannya. Lamun darah si netes beru ino sugul, tauna sugul ino masih dalam masa lumrahnya darah itu keluar, maka kita dihukumkan haid. Standarnya 15 hari. Lekan si dah haid, jerak dah haid misalkan enggak sejero dah haid. Nah, terus tiba-tiba pas waktu dah salat zuhur sugul darah. Maka ingat tanggal berapa dulu sida pertama kali haid. Lalu tinggal dihitung. Kalau dia belum sampai kepada batas maksimal 15 hari, maka Anda masih tergolong dalam keadaan haid. Haid sebelum habis masa maksimal haid itu. Sini leman lebih lekan 15 jelo tahun sugul darah ino, maka Anda masih terhitung dalam masa haid. Artinya darah si sugul ino masih darah haid. Namun apabila ketika darah itu keluar setelah lewatnya batas maksimal masa haid, ya, misalkan sugul le jelo kapitu olas, le ke jelo 16, bolu alas, sualas 20, le tono tanah sugul, maka Anda tergolong dalam keadaan suci. Ya, suci. Tetap Anda wajib sholat, namun segera berhubungan dengan dokter. Begitu. Ya, karena darah yang keluar itulah darah istihadah atau darah penyakit. Makanya tiang katakan bagi ibu-ibu silahkan untuk mengenali haidnya masing-masing. Itu dia, ya.
Nah, lamun tuah tahu ngono perbedaanna, maka boy tengukur diri teh. Oh, ternyata darah aku si Rubin Sugul ini masih darah haid. Oh, ternyata si netes Rubin Sugul ini darah istihadah. Gampang kita menilainya. Pokoknya asalnya kurang lekan 15 jelo, haid sudah. Lamun sugul lebih lekan batas maksimal, istihadah sudah. Enggak ada rumusan haid ini. Ya. Wajib sholat, bukan kanggo lagi, wajib ketika darah yang keluar itu di luar batas maksimal masa haid, maka wajib hukumnya untuk disumpel. Apa bahasa antena? Nah, ya terserah dia menggunakan kapas misalkan, atau menggunakan, ya pokoknya tutup jalan keluarnya itu sehingga darah tidak akan mengalir keluar lagi. Ya, tentunya setelah kita mandi, ya, setelah kita mandi bersih dan sebagainya, tutup ya, lekan jalan darah itu. Setelah ditutup ya dengan kapas atau dengan kain atau dengan apapun itu, maka kerjakan sholat, ya. Dan wudunya itu harus dikerjakan lamun wahdama waktu sholat. Dan ketika selesai wudu itu langsung mengerjakan sholat, jangan tunda. Kenapa? Karena sholat yang Anda lakukan itu sholat dalam keadaan darurat, maka cara mengerjakannya juga harus darurat. Jangan-jangan nanti ketika sudah wudu, ya, terus lama-lama menunggu banjir pakaian Anda, ini bermasalah lagi. Maka ketika selesai dibersihkan, sumpel ya, wudu, langsung sholat di sana. Ya, jadi niat belum wudu ino, nawaitul wudu'a listibahati sholah lillahi ta'ala. Nah, pada mara umpamana dengan si sholat karena penyakit kentrean, dengan si penyakit kentrean, si memes doang penek no. Ya, karena ya longgar kerannya no. Jadi ngumbe-ngumbe yang pernah nutupi nyugul-nyugulang dirinya doang, ya dol kerannya no. Nah, pada ya pembahasannya kenceng dengan si keluar darahnya ya di luar jadwal haid itu. Kenceng dengan si penyakitan entut, tombong dan ini betutup, yang ngentut diri, ya. Nah, maka ketika dia memastikan dirinya ya 5 menit bau ya nahan bau nana sugul entutna, maka pada waktu itulah Anda silakan melaksanakan sholat wudu dan sholat. Nah, ini nasib dia penyakit, sehingga sholat ini dikerjakan dalam keadaan darurat, maka caranya juga berbeda, enggak seperti sholatnya orang yang normal. Oke, wallahu taala a'la wa a'lam. Jadi selain ini kita kepada ini jadi pada jenis wayang ini orang masak. Kita punya wayang pada. Iya. Makanya seperti yang tadi ini Pak. Kalau umpamanya darah yang keluar itu ta'ana sugun le atas masa maksimal haid, misalkan dia keluar darah haidnya tanggal 1 nggih. Ini tanggal 1 nih. Terus jerak ya haid. Nah, tiba-tiba keluar darah si netes ini. Pertanyaan yang tadi itu, ketika dia keluar darah netes itu, maka dia harus menghitung darah itu, ya. Darah yang keluar ketika dia netes itu harus dihitung jaraknya dengan masa pertama kali dia haid. Ya, pot yang bebas silakan awal masing-masing kita harus mengenali haid kita. Jadi harus dihitung ini. Kira-kira tak ada sugul darah ini pirang. Kalau dia masih di sebelum tanggal 15, maka yang keluar itu adalah darah haid, maka dia tidak boleh sholat. Nah, lamun darah si sugul ini ternyata di atas tanggal 15 setelah masa haidnya itu, maka wajib hukumnya dia sholat. Kalau dia tidak sholat pada waktu itu, maka wajib diqadha. Nah, marah nikah. Nggih? Paham? Ya, sudah paham.